organisasi ormas keagamaan tuh ya harusnya sesuai sama visinya aja kerjanya gitu kan. Memberikan edukasi ke masyarakat, habis itu menjaga keharmonisan antar umat beragama gitu kan. Nggak usah ngurusin tambang. Kecuali nih, kalau misalkan batu bara tuh ditambang, terus keimanan kita Ya mungkin dengan keuntungan dari tambang itu bisa semakin memajukan umat. dengan cara apa coba? Gini, Gimana? kalau masalah ada organisasi keagamaan yang nambang. Kalau itu saya setuju. Dan itu semua itu bakal dilakukan hal yang dilakukan juga sama oleh ormas keagamaan. Sama, mereka juga bayar CSR, mereka juga bakal bayar pajak, plus uangnya bakal digunakan untuk memajukan pendidikan. Halo teman-teman, kembali lagi di Dialog Mahakam, dan hari ini kita lagi mau bahas tentang industri pertambangan di Kalimantan Timur ya. Kita tahu lah ya, di Kaltim ini industri paling populer itu pertambangan, di bawahnya baru perkebunan sawit ya. Nah, tambang ini menjadi industri tulang punggung di daerah Kalimantan Timur. Jadi kalau nggak ada tambang ini, orang-orang tuh nggak dapat uang untuk bisa transaksional. Ya kan, akhirnya industri lain tuh jadi nggak berkembang juga. Jadi tulang punggung itu yang pertama tambangnya dulu gitu. Apalagi kalau di Samarinda itu kan industrinya jasa ya masuknya, kebanyakan. Perdagangan, iya. Perdagangan kan jasa di situ. Jadi kalau misalkan tambang sama sawitnya itu nggak bagus performanya, ya otomatis yang di Samarinda itu hampir seluruh industri jadi bermasalah. Berarti harusnya tambang ini semakin kita galakan lagi dong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya begitu. Ya selama orang-orang kita yang ikut andil bekerja di situ. Terutama kalau ikut andil bekerja sih iya, cuma kan nggak mengelola gitu. Yang ngelola pada akhirnya kan kebanyakan pusat. Nasional kan. Nasional gitu. Maksudnya perusahaan nasional. Perusahaan nasional. Tapi gini deh. Selain itu coba kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa? Tadi kan kita dari Galih ngelihatnya cuma dari pendapatan. Ada nggak pendapatan hal lain gitu yang hal positif lain dari industri pertambangan itu? Selain ekonomi. Selain pendapatan gitu. Selain Hal positifnya ya itu sosial. Dampaknya pasti ke sosial. Angka ketenaga kerjaan. Iya, dampak sosial. Jadi semakin banyak orang bekerja, semakin sejahtera orang, maka aspek-aspek kehidupannya terpenuhi. Jadi orang tuh tidak lapar. Jadi kriminalitas menurun, ya kan? Oke. Orang-orang bisa membangun daerahnya masing-masing. Ya. Kehidupan bisa jadi lebih baik, lebih sejahtera. Melalui CSR ya biasanya. Yes, CSR itu CSR langsung turun kemana? Ke masyarakat biasanya. Masuk ke masyarakat. Ada kemarin kalau nggak salah tambang di mana gitu. Saya lupa perusahaannya. Dia ngasih CSR-nya ke Jawa, kampus di Jawa. Nah, itu juga termasuk salah itu sebenarnya. Karena dia nambangnya di sini, yang terdampak di sini harusnya CSR-nya kan di sini. Yang ditegur sama Wagub itu ya. Iya. Sempat viral kan. Tapi gini deh, kita jangan cari picking ya. Jangan ngelihat satu aspek itu terus kita framing, oh berarti perusahaan nambangnya di Kaltim, CSR-nya untuk di Jawa. Kita harus sadar bahwa CSR-nya itu tuh nggak cuma satu program itu aja, ada banyak. Nah kebetulan ada juga yang untuk program perkuliahan di Jawa gitu. Kita nggak bisa ambil satu aspek aja terus kita generalisir, nggak bisa. Mungkin karena dia ngelihat banyak mahasiswa yang kuliah di situ, mahasiswa Kalimantan yang kuliah di situ tuh. Itu bisa jadi. Mungkin kan dia mahasiswanya dari sini, kuliahnya di sana. Itu bisa jadi juga. Karena bisa jadi pembenaran. Ya kita nggak tahu faktanya kan. Bukan kebenaran. Terus kita juga harus menyadari bahwa memang kualitas pendidikannya belum merata gitu kan di Jawa sama di sini. Bukan berarti di sini kurang bagus, cuma kan harus kita akui yang terbaik masih di Jawa. Nah, bisa saja program ini tuh ingin meningkatkan level pendidikan warga lokal untuk kuliahnya di sana. Kalaupun yang nerima nggak warga lokal, setidaknya dia bisa kontribut ke perusahaan untuk bisa bangun perusahaan lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu maksudnya. Jadi, jangan cari picking lah gitu. Oke. Tapi gini. Kalau harapannya begitu, misal nanti dia kuliah di luar daerah gitu kan, terus nanti dia bakal bekerja di Kaltim di tambang. Ini terlepas orang Kaltim atau bukan ya? Nah itu yang jadi masalah juga tuh. Kalau misalkan bukan orang Kaltim yang kerja, ngapain gali di sini? Lah nggak gitu. Tapi kan itu tadi CSR-nya tuh nggak cuma itu, ada program lain. Iya. Jangan yang disorot itunya aja gitu kan. Tapi CSR kan kecil banget gitu anunya. Enggak. Kontributnya. CSR itu ada aturannya. 1% dari pendapatan. Full pendapatan bersih atau pendapatan kotor nih?
pasti bersihnya. Nah, Karena itu kalau kan sejauh ini kan sama aja pajak kan gitu juga tuh ngambilnya 20% dari pendapatan bersih kan? ya oke. Iya kan? Ya, tapi ini kan langsung turun ke lingkungan. ke Bukan di masyarakat. situ, di keuangan dulu. Pendapatan Bersih, pendapatan kotor tuh beda loh. Kalau Iya, pendapatan kotor itu semua yang kamu dapatkan gitu kan. Tapi pendapatan bersih itu Iya. setelah dia dikurangin biaya kan. Ya tinggal beserin aja biayanya jadi kecil. Nah, justru itu lebih baik kalau misalkan CSR itu dari pendapatan bersih, karena kalau misalkan dilempar ke, ini terlalu teknis tapi ya, misalkan kita nembaknya ke pendapatan kotor, maka dia bisa gedein CSR. Ya memang itu. Bukan Ya, malah rugi dong perusahaan. CSR-nya belum selesai. CSR-nya digedein, tapi sebenarnya dia terafiliasi sama apa ibaratnya pelaksana CSR itu, gitu kan? Akhirnya itu jadi strategi untuk mengurangi pajak. Oh iya paham. Ya kan? Jadi CSR digedein, padahal itu nggak sepenuhnya duit murni ke masyarakat, tapi ada kepentingan juga di situ, gitu kan? Bisa kembali ke dia lagi, bisa ke politik, bisa ke pejabat, gitu kan? Sehingga mengurangi pendapatan bersih, mengurangi pajaknya, gitu kan? Itu kalau CSR-nya yang dibesarin. Kan banyak opsi lain gitu yang dibesarin. Harga CSR turun ke masyarakat juga banyak dibegalnya juga biasanya. Apalagi CSR dihitung dari pendapat kotor, tambahnya lagi satu opsi lagi kan? Kalau itu lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus kalau dia masuk ke pendapatan kotor, dihitung dari pendapatan kotor. Walaupun nanti jadi banyak main. Enggak, justru itu dia nggak bisa main kalau dari pendapatan kotor. Mungkin itu bisa buat mengakalin pajak. Iya bisa. Pajaknya kan dari bersih. Benar kalau masalah itunya. Tapi kan jumlah CSR-nya 1% kan lebih besar kalau misalkan dari berapa banyak yang dia gali kan. Iya, secara nominal benar. Iya sih, benar. Kan begitu. Secara nominal benar. Cuma kan regulasinya udah jalan begini nih. Nanti begitu misalkan nih diubah dari pendapatan kotor, mereka pasti mikir cara nih kan. Kayak apa caranya supaya kita lebih optimal pendapatannya? Ya udah, diakal-akalin dengan cara begitu gitu. Tapi konteksnya jangan ke CSR aja. Aspek tambang itu kan nggak cuma CSR, tapi juga aspek ekonomi yang sifatnya sirkular gitu kan. Dengan adanya tambang, ada puluhan mungkin ratusan ribu pekerja yang terima gaji, dia bertransaksi ke UMKM, akhirnya ekonomi tumbuh gitu. Bentar, sirkular itu apa? Sirkular tuh Lingkaran. Jadi duitnya Berputar, tuh Min. duitnya itu dia beli nih, terus si pedagang punya duit lagi kan, dia beli lagi, jadi efeknya tuh multiply effect lah. Jadi orang yang gajian di tambang dia bisa beli makanan dari warga setempat. Warga setempat bisa dengan uang keuntungannya bisa menyekolahkan anaknya. Nah, begitu loh. Ya gitu. Dan Kaltim punya cadangan batu bara terbesar juga. Ya. Yes, terbesar Se-Indonesia. se-Indonesia. Ya, makanya jadi bancakan nasional kan. Lawannya tuh nomor 2 nggak salah Sumsel lah. Sumatera Oh, Selatan. bukan Sulawesi ya? Bukan lah, bukan itu. Tambang nikel Oh, itu. nikel itu ya? Nikel. Itu. Tapi tambang itu gini loh di Kaltim ya, sejauh yang kita tahu, tambang itu lebih banyak merusaknya loh. Oke, alam ya konteksnya. Alamnya. Oke. Kalau kita lihat mata telanjang aja, nggak usah. Di sekitar kita di kota kita sendiri lah. Kita nggak usah ngelihat dari tulisan lah, nggak usah ngelihat dari kertas, mata telanjang aja. Bahkan di Palaran, itu kalau kita jalan kanan kiri, bukan gunung lagi kita lihat, lubang gitu. Terkait kerusakan lingkungan ya, sebenarnya semua industri itu pasti ada efek kerusakan lingkungannya, ya kan? Dan sudah ada regulasinya. Bagaimana penanganan lahan bekas tambang sebenarnya sudah ada gitu kan. Cuma banyak yang pemain ilegal. Kalau ilegal, boro-boro dia benahin lahannya kan, izinnya aja nggak ada gitu kan. Itu yang harus ditegakkan aturannya. Yang legal aja sering begitu, Apalagi yang ilegal. apalagi yang ilegal gitu Iya. kan. Berarti kan yang legal pun tetap melakukan itu juga Ya, tapi kan. jangan mengkambing hitamkan batu baranya saja. Industri lain itu juga begitu juga gitu loh. Nah, terus begini, kalau misalkan ada kerusakan lingkungan, berarti jangan fokus ke perusahaannya saja, tapi regulatornya juga, pengawasan juga harus ketat gitu loh. Bentar, kalau industri lain tuh apa tuh yang sampai semerusak itu? Tambang juga ya konteksnya. Selain tambang. Selain tambang. Heeh. Sawit, Kalau sawit nggak bikin lubang begitu. iya. Dia memang nebang hutan Dia benar, merusak tapi dia nggak ekosistem ngelubang. ya, cuma nggak melubangi. Tapi kan iya. Kalau tambang itu dia ngerusak hutan dan melubangi. Benar, Sawit itu benar. cuma ngerusak hutan, nggak ngelubangi. Benar. Dia menanam ulang gitu. Betul. Kebetulan aja memang batu bara tuh yang kerusakannya top tier lah, paling tinggi gitu kan. Ya sektor pertambangan ya. Makanya itu saya nggak setuju tuh sektor pertambangan. Alasannya kerusakan itu nggak bisa dikembalikan ke semula udah nggak mungkin gitu. Yes.
mendekati semula itu juga nggak mungkin gitu. Iya. Nah, Nah, kan ada banyak alternatif. Misalnya dari tambang itu bisa dijadikan misalnya perumahan. Biasanya kan begitu. Hancur rumahnya. Siapa orang mau tinggal di atas bekas lubang tambang? Kalau enggak, maksudnya kayak gunung, beberapa kan tambang ini kan gunung dibelah. Mm-mm. Ya sudah, Lubang. gunungnya hilang, nggak berlubang, gunungnya hilang, jadi dataran. Itu yang dibangun perumahan. tapi kalau ngeratain tuh bisa sih. Secara teknis ngeratain bisa. Cuma kan Butuh waktu lama itu buat pemadatannya. satu waktu, kedua lokasi juga. Biasanya kan areal tambang itu kan dia nggak ngelihat dia dekat kota atau dekat mana gitu kan. Yang penting ada batunya. Ya. Dan, yang penting ada batunya dan ditambah. perlu ditahu gini loh, biaya untuk ngegali tambang itu sama besarnya dengan biaya untuk menutup bekas lubang tambang. Jadi kalau misalkan perusahaan itu misal ya, dia menggali gitu kan untuk mengambil batu baranya. Setelah itu nanti pada akhirnya dia menutup. Itu dia mengeluarkan 2 kali biaya. Iya, Dan benar. ini jarang dilakukan. Tapi sebenarnya sebelum dia ngelakuin aktivitas penambangan, dia harusnya udah ngitung-ngitungan tuh biaya untuk ngangkat soil gitu kan. Soil itu lapisan atasnya Awal. gitu kan. Kemudian sampai menutupnya lagi, tapi kita sudah dapat batunya, itu masih ekonomis nggak? Harusnya hitung-hitungannya sudah Kalau dihitung. kalau nutupnya kan biasanya dia side lain digali. Ya, Nah, galian itu yang ditimpa. ditutupkan ke sini gitu kan. Biasanya Iya, yang bener Biasanya. loh ya, yang bener. Nah, kalau misalkan yang nggak bener kan nggak peduli kayak gitu. Iya, iya. Bahkan keselamatan pekerjaannya aja nggak ini juga. Ya memang sih bekas galian tambang itu yang bisa berdampak ke masyarakat sekitar juga. Di beberapa kasus dulu banyak itu kan itu bekas galian jadi kolam, jadi danau bekas tambang. Danau, jadi Nah, danau. itu bisa memakan korban. Tapi kan kata pejabat kita sudah tahu di situ ada kolam, ngapain berenang di situ ya? Ada itu. itu baru dari segi bekas galiannya gitu kan. Yang kedua dari segi ini nih. Penggunaan Batu bara. Iya. Batu bara itu kan milik negara. Oke. Kalau kamu beli tanah, terus di tanah itu ada batu bara. Ya, Ada orang dapat izin misalnya dari negara bikin terowongan terus ngambil itu di bawah tanahmu yang kamu beli, itu nggak masalah kata mereka. Walaupun itu membahayakanmu pada akhirnya kan. bisa runtuh kan. Bisa runtuh. Nah, itu kan milik negara. Kalau memang itu milik negara, kenapa kita cuma dapat 1% CSR-nya itu aja? Dari pendapatan bersih lagi. Itu kalau kita tarik ke dasar pertanyaan ya, dapat 1%, ini kasar-kasarnya ya, dapat 1% dari CSR itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Lebih baik nggak usah digali sama sekali daripada dapat cuma 1%. Tapi belum tentu juga. CSR 1%, tapi kan ada pendapatan lain juga yang ke negara, ya kan? Pajak, Iya. pajak karyawan, pajak perusahaan, habis itu royalti gitu kan. Tapi kan kalau misalkan dibandingkan dengan berapa yang dia ambil, nggak worth it lah. Gini, kita harus akui memang industri batu bara itu bukan industri paling bersih. Bersih aja nggak, apalagi yang paling bersih kan. Mau dibuat bagaimanapun mekanisme penambangannya, pengolahan batu baranya, itu tetap akan kotor pada akhirnya gitu kan. Memang harus ganti energi ke energi yang lebih bersih. Tapi kita harus sadar bahwa memang daerah kita tuh belum semaju itu untuk mengembangkan industri yang lebih berkelanjutan. Sama kayak gini, kalau misalkan ada pepatah bilang ya, industri pertama itu pertanian. Habis itu level 2-nya naik manufaktur. Level 3 jasa gitu kan. Itu konteksnya kalau dia nggak punya batu bara. Tapi kita kan punya batu bara nih. Kita bisa jadikan industri level pertama itu ya tambang dulu lah gitu kan. Tambang. Tapi gini loh, bukan soal kita bikin industrinya gitu. Ini kan permasalahannya itu batu bara punya negara. Iya. Sama dengan industri lain juga kan. Ya. Contoh misal aku bikin sepatu. Masa iya pajak aku bikin sepatu sama dengan pajak orang nambang yang punya negara? Enggak ini dong. Batu bara mahal kok. Biayanya itu pajaknya oke, pajak semuanya sama. Pajaknya sama. Pajak sama. Tapi Artinya ada royalti. artinya contribute yang dibayarkan oleh orang yang nambang batu bara dengan orang yang bikin sepatu itu sama Iya, ke negara tapi sama-sama 20% Tapi ada aspek gitu. lain, ada aspek royalti gitu kan. Royalti itu yang gimana tuh? Royalti itu batu bara terjual, persentase dari jualan itu masuk ke negara. Aku nggak tahu persentasenya berapa. Oh, ada itu. Ada, Nah, itu namanya ada royalti. di pajang di websitenya sih. Itu hitung-hitungannya itu kurang tahu juga sih. Ada info hitung-hitungannya. Karena berdasarkan apa ya? Publikasi dari pemerintah itu pajak mineral dan batu bara itu Khusus. kecil dibandingkan banget. pajak gitu. Ya, nah, Nah, terus ini lagi. Kadang juga perusahaan batu bara itu kan juga dimiliki oleh negara. Dia punya kontribusi saham di situ. Itu juga Memiliki oligarki. enggak. Ya ada juga yang oligarki, tapi ada juga yang negara kayak
kalau daerah kita tuh IPC kan, IPC kan pendengar International Primakol, itu anak usahanya PTBA Bukit Asam, ya kan? Bukit Asam itu BUMN. Jadi sebenarnya kepemilikannya juga ada andil negara. Jadi kayak ibaratnya ini batu bara di tanah gue nih, ya gue mau ngambil sendiri, masa nggak boleh gitu kan? Itu juga ada. Tapi gini, memang harus disadari ini nggak bisa terus-terusan kita ngambil batu bara. Kedepannya harus ningkatin ke sektor jasa atau manufaktur. Ya. Nggak bisa selamanya gini. Sebenarnya kalau kita tambang sampai bawah rumah kita tuh mungkin ada gitu kan. Kalau Iya, misalnya kalau terutama di Kalimantan itu memang tanahnya banyak batu baranya. Cuman yang jadi masalah kan gini, itu kapal itu bolak-balik gitu kan. Tapi listrik naik terus gitu. Ya, Tarifnya karena gitu. memang pengolahannya kan bukan di sini. Kita di sini, ditambangnya di sini. Nah, itu. Tidak mesti juga barang itu diolah di sini juga. Nah, narasi besarnya kan berarti tambang itu setelah diambil semua batu baranya, ternyata nggak ngefek juga Untuk memurahkan harga listrik buat masyarakat. Padahal tujuannya kan itu. ya kita kan memang ada di masa-masa akan transisi untuk beralih ke energi hijau. Ya. Selama 70 tahun itu. Ya kan trennya baru-baru aja kalau untuk energi hijau itu kincir angin, Bukan solar hijau surya. ya. Kalau memang itu lebih baik itu nggak diambil sama sekali daripada kalaupun diambil juga nggak ada efeknya buat masyarakat di saat ini gitu. Ya, kalau nggak diambil malah justru itu apa ya? listrik kita itu tuh relatif murah sebenarnya. Tapi pendapatan kita yang terlalu rendah. Jadi aspeknya bukan di Ya harusnya listrik dimurahin aja. lagi. Nggak bisa nanti jadi Karena sudah pendapatan kita rendah, ya kan? Ya listrik dimurahin aja, orang kita punya banyak batu bara kok bisanya listrik mahal. Nah, tapi kan listrik itu nggak hanya dihasilkan dari batu bara gitu. Ada komponen lain. Tapi gitu. batu bara adalah sumber listrik termurah. Iya kan? Iya, untuk ya saat itu, ini, itu harus untuk saat diakui, ini. itu harus diakui. Batu bara adalah sumber listrik termurah. Lah kok sudah tahu murah kok bisa mahal listrik di Indonesia gitu loh dibandingkan dengan pendapatan. Mahal itu kan subjektif. Ya karena kita aja yang miskin itu loh. Makanya begitu dia naik dikit, wih, mahal banget. Masalahnya Ya, taraf hidup kita yang semakin menurun. Iya. Masalahnya kemiskinan kita itu merata gitu. Penurunannya merata. Ada- Standar hidupnya. Plot twist, merata dan dipelihara. Tapi gini, bagaimana sih cara pemerintah tuh mengelola tambang? Yang terbaru isunya adalah bukan isu lagi malahan Ya, sudah terjadi. sudah jadi Sudah fakta bahwa izin pengelolaan tambang milik perusahaan-perusahaan besar ada 10 kalau nggak salah. Sebagian itu arealnya tidak diperpanjang, izinnya diberikan ke organisasi Keagama. masyarakat keagamaan gitu. Kalau dari aku sih, aku coba sudut pandang masyarakat ya. Organisasi ormas keagamaan tuh ya harusnya sesuai sama visinya aja kerjanya gitu kan. Memberikan edukasi ke masyarakat, habis itu menjaga keharmonisan antar umat beragama gitu kan. Nggak usah ngurusin tambang. Kecuali nih, kalau misalkan batu bara tuh ditambang, terus keimanan kita bertambah gitu, ya oke nggak apa-apa, tapi kan nggak kayak gitu. Ya mungkin dengan keuntungan dari tambang itu bisa semakin memajukan umat. Dengan cara Gini. apa coba? Gini, Gimana? kalau masalah ada organisasi keagamaan yang nambang. Kalau itu saya setuju. Gimana? Walaupun industri pertambangan nggak setuju ya. Ya. Nah, kalau itu saya setuju. Industri tambang nggak setuju karena kotor, Karena merusak. karena merusak. Tapi dengan diberi label agama, label halal di situ gitu. Jadi tidak merusak. Bukan. Jadi gini, cara melihatnya. Ah. Kalau yang menambang itu swasta dan itu lebih banyak oligark, ya kan? Oke. Itu dilakukan oleh swasta, itu kan merusak. Ya kan? Ya. Apa contribute si oligark ini atau orang-orang swasta ini terhadap masyarakat? Tadi udah CSR, Iya, royalti, CSR, tenaga pajak, kerja. tenaga kerja. Oke. Dan itu semua itu bakal dilakukan hal yang dilakukan juga sama oleh ormas keagamaan. Sama, mereka juga bayar CSR, mereka juga bakal bayar pajak, plus uangnya bakal digunakan untuk memajukan pendidikan. Nah, enggak itu kan dari CSR. Apa jaminannya mereka akan terus memajukan pendidikan? Heeh. Sudah puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka mereka sudah melakukan itu kok. Sampai sekarang pun masih begitu walaupun belum ada tambang. Apalagi kalau misalkan ada tambang. Sama-sama rusaknya. Nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalau ada tambang dia nggak fokus pendidikan, fokus nambang. Ini justru mereka bayangin ya. NU sama Muhammadiyah itu dari dulu apa sebelum Indonesia merdeka itu mereka dibantu nggak ada ininya? Ada nggak? Nggak ada, malah berjuang bantu kemerdekaan. Ya. Malah berjuang kan? Membangun sekolah. Swasta yang nambang batu bara ini kemana? Belum lahir. Belum lahir gitu Iya. kan? Belum lahir. NU sama Muhammadiyah sudah ada di situ loh.
Nah, tapi balik lagi tapi aturannya ini. itu- Aturannya terburu-buru sekali aturannya. Iya, Aturan dibuat bahwa ormas keagamaan boleh nambang. Nah, aturan-aturan spesifiknya itu apakah sama dengan yang swasta itu? Harusnya sama. Karena kita nggak tahu nanti. Enggak sama loh. Dia Kepegawaiannya dari diberikan, mana? Dikasih karpet merah, nggak by tender. Karpet merah. Nggak ada, memang nggak ada tender. Iya, artinya kan politis sekali gitu. Kalaupun swasta nggak ada tender juga. enggak, swasta tender. Masa iya? Swasta tender, tapi ini tuh sangat karpet merah. Bukannya swasta itu dia bebaskan lahannya sendiri? Enggak lah. Setelah dia bebaskan lahannya sendiri, baru dia ajukan anunya tuh, Enggak. ajukan izin. Enggak. Itu tender. Tender yang bersih tender. Kalau main di bawah meja ada lagi mungkin ya, tapi yang Ya itu yang saya tahu. Biasanya ada. Lain sama aja Di sama. sekitar sini juga banyak. Oke, kita aminin, kita sepakati bahwa ini di bawah meja ada, benar kan? Berarti kalau apa namanya ormas dikasih begitu saja karpet merah dong namanya. Ya, sama aja tuh di bawah meja juga kok. Di bawah meja juga. Sama-sama di bawah meja kan? Ya, karena Terus meskipun bedanya mereka apa? dipublish, tapi kita nggak tahu aturan lengkapnya gimana, spesifikasinya gimana. Terus bedanya apa? Dari segi administrasi nggak ada masalah atau sama Ya aja? justru itu masalahnya. Sama-sama Apakah bawah dia meja. bisa berkontribusi sama seperti perusahaan Nah, swasta terkait- yang lain? Perusahaan swasta yang lain apa kontribusinya? Gini loh. Kan ada CSR, ada ketenaga kerjaan. Yang dibuang ke Jawa? Ada juga untuk nah justru ini justru ormas keagamaan ini. Ormas agama dari mana? Kuatnya di mana? Ormas agama, walaupun dia belum dapat uang dari tambang, mereka udah kontribusi kok. Benar, tapi coba Bayangin. Tapi dari pusat kayak yang nambang ke sini. NU basisnya di mana? Di Jatim. Ya kan? Muhammadiyah di mana? Muhammadiyah di Jogja. UMKT ada di Kalimantan Timur. Iya. Ini lagi mau bikin fakultas kedokteran lagi. Heeh. UNU ada di Kalimantan Timur. Tapi kan basisnya di sana, basisnya di Jawa. Ya, tapi agar ke apa tenaga kerjanya bisa dijamin dari Memangnya sini juga. yang nambang di sini ini basisnya di sini. Terus Apanya gitu, basis Coba apanya? KPC Iya, yang paling tapi kan besar itu ketenaga emang basisnya kerjaannya di sini. basisnya dari India sama Cina. Karyawannya di sini. Ya, itu Kalau kan ormas bakal- keagamaan kita nggak ada jamin kalau dia datangkan karyawan dari Jawa, perputaran ekonomi. Memangnya di semua Kalimantan semua nggak ada karyawan nanti. yang kerja di KPC itu orang sini. Enggak. Ya kan kita butuh Ada orang- masalahnya di porsinya, mana? ada kita porsinya butuh- masing-masing. Kita butuh orang ahli gitu loh. Ya terus sama aja dong berarti itu masalahnya di mana? Oke, kalau misalkan secara operasional pada akhirnya akan sama aja. Terus dari mana lagi? Tapi kita harus lihat loh. Ada pepatah agama bilang jangan memberikan suatu urusan kepada orang yang tidak paham ya, di situ. tidak paham. Tidak paham di situ karena akan nunggu kehancurannya aja itu. Oke, kalau dari segi kepahaman, siapa yang punya universitas tambang di Indonesia? Ya kalau itu benar Muhammadiyah, benar. Lah terus masalahnya di mana sih? Aku bingung gitu loh. Kita harus bedakan antara kompetensi sama dia punya institusi pendidikan. Dia punya institusi pendidikan bukan berarti dia punya banyak orang hebat di situ, belum tentu. Karena kan orang kuliah di situ itu kan atas Bukannya iya? dasar keinginan pribadi, bukan karena dia Bayangin, simpatisan ormas tertentu. Dia kuliah di situ, habis kuliah dia nambang di sini gitu. Dapat kerjaan sudah dari ormasnya sendiri ya. Ah, Ya memang bagus sih, tapi balik lagi ini bukan etis, ini agama. Iya. bukan masalah etis atau enggaknya. Justru yang enggak etis itu ini barang bagus nih. Bagi ormas agama udah puluhan tahun, Bro. Gini, dia Di belakang. dia itu kan bikin sekolah itu kan ya niatnya untuk memberikan pendidikan pada masyarakat, Iya. bukan buat pada akhirnya aku invest di pendidikan supaya jago yang bisa nambang gitu kan nggak itu. Padahal konsepnya. seandainya pun begitu bagus kan. Tapi swasta nggak ngelakuan itu loh. Ya apalagi sejak Ada nggak dulu KPC itu buka universitas musuhnya pertambangan? pertambangan itu kan Oke. orang-orang dari keagamaan yang mengeluarkan fatwa atau berceramah kalau tambang itu merusak alam, nggak boleh dan segala macam haram. Kalau masalah merusak alam, yang swasta emang nggak ngerusak alam. Iya, tapi begitu ormas keagamaan datang, dia berarti menghapus fatwanya yang kemarin. Oke, gini, tambang merusak alam atau enggak? Tambang merusak alam. Terlepas kalau dia dikelola secara bagus ya, secara proper lingkungan, tetap merusak alam. Tetap nggak? merusak alam. Enggak merusak, dia hanya merubah bentuk. Dari yang ada gunung jadi nggak ada gunung gitu. Dari ada tanaman jadi cekungan. Dari awalnya dataran menjadi laut gitu. Kalau rusak itu urusan belakang, kalau nggak dikelola dengan baik rusak. Tahu Tapi nggak? merubah, nggak Berau rusak. Pol di Berau. Ya, Dia bikin lubang itu lebih dalam daripada sungai. Itu gimana konsepnya? Dia kan batu bakanya sedalam itu. Ya kan merubah aja, akhirnya jadi danau untuk menampung air. Ntar juga dibalikin. Sebentar. Kalau begitu, kalau aku banting HP musin dan itu bukan rusak, itu cuma berubah bentuk. Iya, berubah bentuk. Dari yang menyatu menjadi tercerai-berai gitu. Ya, ya. Kalau rusak beli lagi lah. Tapi ini secara etika tahun 2015 tuh MUI keluarin fatwa bahwa tambang yang merusak lingkungan
itu haram. Nah, tadi kamu bilang apa? Sebagus apapun pengelolanya, pasti merusak lingkungan. Berarti NU kalau nambang, Bakal kalau merusak. sebagus apapun, pasti merusak lingkungan. Sama dengan haram. begitu. Muhammadiyah juga sama aja. Iya, berarti dia menghapus fatwa. Kita nggak makan kita nggak ngomong fikih dulu ya. Ya. Oke. Enggak, ini kenapa Kita kita bahasnya NU dan Muhammadiyah karena memang Baru yang dua itu. baru dua itu yang Confirm. dapat yang izin. confirm. Nah, tapi kita nggak bahas fikih dulu ya, masalah haram halal lah. Kita bahas dari segininya aja. Swasta selama ini ngerusak, iya nggak? Iya. Ya. Jadi kalau misalkan NU sama Muhammadiyah ngerusak gimana? Lebih berdosa lah. Bukan masalah berdosanya. Swasta ngerusak kan, NU Muhammadiyah ngerusak juga, sama-sama ngerusak kan. Sekarang kontribusinya swasta, ada nggak yang dia perbaiki? Lingkungan nggak diperbaiki, masyarakat pendidikan nggak diperbaiki. Ada nggak dia kontribut untuk memperbaiki sesuatu? Nggak ada kan? Oke. Bayangkan NU sama Muhammadiyah, oke lah dia merusak. Tapi dia bikin universitas, dia Oke. bikin rumah sakit. Nanti Nggak, tapi emang apa keuntungan dari tambang yang dikelola oleh ormas keagamaan ini apakah untuk cabang ormas tertentunya atau masuk ke inti organisasi? Gini loh, kalau keuntungannya itu diambil sama kiainya semua nggak jadi masalah sih saya. Lebih baik kiai kaya daripada pengusaha kaya. Iya kan? Lebih baik orang yang punya mahkota agama itu kaya daripada orang-orang yang nggak paham agama sama sekali yang kaya. Ini di mana? itu dari mana aturan begitu? Iya kan? Itu Orang itu mabuk agama kalau istilah Iya. orang. bukan Iya. mabuk agama. Itu bukan mabuk agama. Artinya gini, kalau misalkan pemuka agama itu miskin, dia nggak punya powerless gitu loh. Akhirnya yang disampaikannya ya sesuai pesanan yang kaya aja. Lah kalau mereka yang kaya ya terserah mereka dong. Oke. Memang kalau apa-apa kalau dibawa-bawa agama ini agak susah Iya. ya dikonternya. Ya mungkin pemerintah juga ngizinkan ormas keagamaan nambang mungkin biar itu kali ya biar nggak ada lawan. Coba sekarang gini. Aku mau kasih nanti. Coba yang kalau misalkan pemerintah sekarang ini kan dikendalikan enggak dibiayai sama oligarki. Iya. Pilih mana dibiayai sama ormas keagamaan atau dibiayai sama sama oligarki? Kalau aku sih pilih pemerintah dibiayai, di backing sama ormas keagamaan, nggak masalah. Nanti jadi konflik sosial loh itu nanti. Lah kan nggak cuma agama Islam aja yang ditawarin, Iya. walaupun cuma itu yang mau. Konflik keagamaan juga ya karena mayoritas. Iya, tapi kan nggak masalah. Tuh. Kebutuhannya banyak. Tapi gini, tadi kan masuk ke tentang pemerintahan aja. Ini pasti ada unsur politisnya gitu kan. Bayangkan tadi kalau kamu bilang lebih baik kiai yang kaya daripada oligarki yang kaya kan. Kiai kaya plus punya massa, itu makanan politik sekali itu. Powerful kan? Powerful. Bahkan dia bisa lebih power daripada si penguasanya itu sendiri dong. Ini aku udah mode menteri SDM loh nih. Ya kan? Baju putih, celana hitam. Namaku adalah Galil Hadapi. Nah, oke, jadi gini. Kepikiran nggak sih bahwa pemberian izin tambang ke ormas itu adalah politis, pertimbangannya politis, bukan pertimbangan kepada kesejahteraan pesantren, kesejahteraan kiai, bukan, tapi unsur politis, karena dia punya massa. Iya, nggak apa-apa. Makanya tadi tak bilang, kalaupun uang itu nggak masuk sama sekali ke sekolah, uangnya itu masuk ke kantong kiai, nggak apa-apa. Oke, anggap kita kesampingkan dulu lah masalah uang ya. Masalah dukungan politis. Oke, ini terlepas dari masalah uang ya. Ormas agama punya massa, habis itu ditambah lagi punya power di uang ya. Tapi kita abaikan dulu masalah uang lah, masalah massa dulu. Kenapa pas mau di akhir masa jabatan dikasih lah kue-kue ini? Apakah ini adalah upaya untuk menambah massa maksudnya bukan masa orang ya, tapi masa waktu ya, nambah waktu kekuasaan, jadi punya efek masih gitu loh. Kenapa malah ormas keagamaan tuh dijadikan komoditas politik? Ya, karena keagamaan ini apa ya, taat dengan kiainya biasanya kan. Apa istilahnya Kiainya itu? ngomong apa ya? Apalagi Kiai kalau nurut. di Madura tuh. Anu banget, taat banget tuh sama kiainya. Nggak cuma di Madura, di mana-mana Ya juga. semua Hampir- agama hampir juga di semua gitu. iya, Mau agama apa aja kayaknya Iya, nurut aja ya, sama pemimpin. karena ada istilah kan sami'na wa ata'na Oh, kan, iya, aku sami'na dengar wa ta'na. maka aku ikuti gitu kan. Aku dengar aku taat gitu. Aku dengar aku taat gitu. Gimana? Mau sampai kapan? Tapi lebih baik begitu kan? Daripada nggak sama sekali. Lebih baik janganlah, itu melenceng dari visi misi ormas agama itu sendiri pada akhirnya. Karena jadi punya kepentingan politik di situ. Tujuannya awal
awal tujuan keagamaan ini kan biar mereka itu cerdas semua nih kan, didirikanlah sekolah gitu. Toh pada akhirnya nggak cerdas semua pada akhirnya kan. Ya udah yang nggak cerdasnya ikut sama yang cerdas aja gitu loh. Pilih mana? Mereka yang ikut sama kiai lebih bijaksana kan? Oke, Jamin oke. masuk surga. Bukan soal itunya. Kalau itu kan nggak ada tiketnya. Emang ada yang jual tiket? Oke lah, tapi itu di luar pembahasan dong. Oke, Sekarang iya. kita tambah. Oke, tapi Kita apa ya? kalau menurut teman-teman di rumah ini gimana tentang izin tambang diberikan kepada ormas, setuju atau enggak? Ormas keagamaan. Ormas keagamaan gitu kan? Walaupun pada mayoritas pasti pada nggak setuju ya gitu Kalau kan? ormas biasa mah udah lama main begitu. Tapi itu di belakang layar mainnya. Mainnya di belakang layar. Oke. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Itu aja ya. Itu aja. Oke, sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya.